Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku seiman, tentunya kita semua wajib menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana ilmu Allah adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan yang dipelajari. Allah yang paling mulia, berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Dengan ilmu itu kita bisa terbimbing hidup kita, saudara. Dan dengan ilmu kita paham mana hak, mana batil. Dengan ilmu kita paham ini halal, ini haram. Dengan ilmu kita bisa masuk ke dalam surga Allah biiznillah. Rasul sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun apabila niatnya benar. Maka saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Musaimi yang berjudul Ta'zimul Ilm. Insya Allah saya sama Ustaz Qatadah akan bergantian, bab per bab, namun tentunya tidak mungkin bisa selesai karena waktunya sangat terbatas sekali. Demikian, tafadhol Ustaz Qatadah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, teman-teman di Bali Mengaji yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya dengan Ustaz Abdul Salam Billah Ta'ala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk safar ke kota Bali dan bisa mengisi bersamaan. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa setiap muslim wajib untuk belajar thalabul ilmi. Dan ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu syar'i, pokoknya ada 3: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam. Ilmu yang harus kita dalami dari dinul Islam dan hukumnya adalah fardu ain. Yang pertama adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah, yaitu ma'rifatu rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu kita mengenal Allah. Allah adalah Rabb, Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Allah sang pencipta, sang pemilik dan pengatur alam semesta. Kemudian ma'rifatu uluhiyatihi, yaitu mengenal Allah al-ma'bud al-haq wa masiwahu wal batil, bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan yang lainnya adalah batil. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pembahasan sangat luas. Sedangkan yang kedua adalah ma'rifatun nabi, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya,
nasabnya. Dan yang paling penting adalah syariat dan sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatul dinil Islam, mengenal din, syariat, halal haram, wajibat wal manhiyat. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan, apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, dan apa yang Allah Ta'ala larang untuk kita. Setiap mukmin wajib untuk belajar. Tapi mempelajari agama Allah ada jalannya, ada thariqahnya. Yang wajib bagi setiap mukmin mengetahui jalan-jalannya itu. Dalam kitab yang agung ini, yaitu Ta'dhimul Ilm li Syekh Al-Fadil, yaitu Syekh Saleh Ibnu Abdullah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, merupakan kitab yang membahas tentang rambu-rambu, mungkin bisa dikatakan begitu. Bagaimana kita sampai kepada ilmu dan bagaimana kita bisa diberkati ilmu. Saya dengan beliau akan bergantian sampai di mana kitab ini, karena kitab ini ada 20 qaidah. Artinya ada 20 masalah yang merupakan rambu-rambu agar seorang muslim sampai kepada ilmu. Qala al-maq'adul awal tathiru wi'il ilmi. Langkah yang pertama bagi setiap mukmin yang ingin mendapatkan ilmu, diberkati ilmu, diberkati kefaqihan dalam agama, yaitu mensucikan tempat ilmu, yaitu tathhirul qalbi, mensucikan hati. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, yang artinya ilmu tidak akan singgah di tempat yang kotor. Ilmu ini wahyu Allah. Ilmu ini adalah merupakan hidayah Allah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Tapi salah satu syarat yang pertama dan utama, bahwa ilmu ini tidak akan singgah kepada orang yang hatinya kotor, karena tempat ilmu itu adalah hati. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, hati kita wajib dibersihkan, yaitu tathhir minasyubuhat, min najasati syubuhat, wa min najasati al-ma'asi wa dunub, au min najasati syahawat. Hati kita kalau ingin menjadi tempat singgahnya ilmu, tempat singgahnya cahaya Allah, harus dibersihkan dari dua sisi. Yang pertama, hati dibersihkan dari syubhat. Artinya syubhat ini berupa syubhat penyimpangan. Makanya Abdullah bin Umar beliau mengatakan, ma parihtu asyadu farhan fil Islam min anal qalbi lam yadhulhul hawa. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak ada sesuatu yang membuat aku bergembira dalam Islam selain hatiku tidak terkontaminasi dengan penyimpangan, dengan hawa nafsu. Artinya dengan pemikiran Khawarij, pemikiran Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Makanya orang yang ingin mendapatkan ilmu, bersihkan dulu dari penyimpangan. Yang kedua, bersihnya hati dari bentuk maksiat, dari bentuk-bentuk maksiat. Artinya thalabul ilmi ini, kalau ingin dapat ilmu, kalau ingin diberkati dengan ilmu, maka wajib membersihkan hatinya dan membersihkan jiwanya dari bentuk-bentuk maksiat. Sehingga terkenal bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalan, faqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka beliau, artinya gurunya, itu membimbingnya untuk meninggalkan maksiat. Itu mungkin
langkah yang pertama dan kita tidak sangat dalam, yang penting paham kepada intinya. Akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Hafidhullah Ta'ala. Kemudian kata beliau al-maqid as-sani, itu pembahasan yang kedua, ikhlasun niyah fihi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ini penting banget ya Islam sudah seiman. Di mana hakikat niat kata sebagian ulama ya, nisyanu yatil khalqi, melupakan pandangan manusia, penglihatan manusia, ujian manusia kepada kita. Sebagian lagi mengatakan ikhlas artinya yaitu tauhidun niyah lillah, itu mengisahkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini saudaraku seiman adalah merupakan sumber keberhasilan kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah asar, ya, Abu Bakar Al-Marwazi berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yani Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas. Aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah, itu Imam Ahmad bin Hanbal, dan disebutkan pada beliau tentang kejujuran dan keikhlasan. Dan Imam Ahmad, bihada irtafa'al qaum, dengan inilah mereka akan tinggi derajatnya. Dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan. Jujur dalam menuntut ilmu, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan kedudukan apa-apa di sisi manusia. Tujuan utama daripada menuntut ilmu adalah lillah. Dan beliau menyebutkan, ya, kata beliau, wal ikhlas fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu berdiri di atas 4 pokok. Ikhlas dalam menuntut ilmu berdiri pada 4 pokok. Apa saja 4 pokok itu? Kata beliau, al-awwal raf'ul jahli an nafsi, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, bita'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyat wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi. Dengan cara apa? Dengan dia berusaha untuk mengenal hakikat ubudiyah, ya, menghambakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berusaha untuk mempelajari tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, perintah Rasul, larangan Rasul, dan apa maksud tujuan dari perintah dan larangan ini. Karena itu saudaraku seiman, ya, karena kita semua tidak ada ya yang terlahir dalam keadaan pintar, tidak ada. Semua kita manusia pada asalnya bodoh, jahil. Yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Maka ketika kita menuntut ilmu, yang pertama kata beliau, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Niatkan. Asal yang kedua, kata beliau, raf'ul jahli anil khalqi, menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan dari manusia. Setelah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menghilangkan atau mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, maka yang kedua adalah kita berusaha untuk mengajarkan ilmu kepada manusia, mengangkat kebodohan dari manusia. Karena jangan sampai yang berilmu cuma kita, ya. Makanya disebutkan dalam surat apa itu? Yusuf ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti. Jadi yang harus di atas basirah, keilmuan itu bukan cuma kita, tapi juga, ya,
manusia, orang lain. Harus kita berusaha transfer ilmu kepada orang. Makanya akhir Islam, para ulama menyampaikan ilmu adalah zakat ilmu. Zakat apa? Zakat ilmu. Asalis yang ketiga kata beliau, ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu minadh dhaya', dan menjaga ilmu jangan sampai hilang. Ya, tentunya dengan cara apa Pak menghidupkan ilmu? Ya, pertama menghafal, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan. Dengan cara ini ilmu akan hidup. Saudaraku seiman, Islam itu ya tidak mungkin berkibar tanpa ilmu. Siapapun yang ingin memperjuangkan Islam harus dengan ilmu. Bukan dengan kebodohan, bukan sebatas dengan semangat, saudara. Maka dengan kita menyebarkan ilmu, memahamkan manusia tentang din yang hak, maka itu hakikatnya ya akhir Islam, kita sedang membela agama Islam. Kemudian Arabi yang keempat kata beliau, al-amal bil ilm, itu mengamalkan ilmu. Kita menuntut ilmu, tujuan niat kita apa sih? Niat kita untuk saya amalkan, bukan berniat ingin berbangga-bangga dengan banyaknya ya ilmu, bukan berniat ya berbangga-bangga kalau saya muridnya Ustadz Fulan yang kibar, bukan. Tujuan kita yang menuntut ilmu adalah bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Makanya akhi, biasanya Pak, kalau ilmu malah menimbulkan kesombongan, biasanya sih akibat tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan biasanya akan menimbulkan apa? Kesombongan, ujub. Padahal hakikat ilmu itu kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu hakikatnya yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang kita amalkan. Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bi kasrati riwayah wa innamal ilmu bil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tapi hakikat ilmu itu dengan ilmu itu yang menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman. Maka dari itu ya Islam, hati-hati. Kita menuntut ilmu, luruskan niat. Jangan karena ingin dipuji orang, wah kita alim. Wallahi akhi, orang yang niatnya ingin disebut alim, ulama. Sebutkan dalam hadis ya, ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Dalam hadis itu sahih dan Muslim dalam sahih. 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama alim dan qari. Orang yang alim dan dia qari. Maka alim dan qari ini akan dipanggil oleh Allah. Ma'amalu, apa amalkan? Apa kata dia? Qara'tul Qur'an, ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fik. Ya Allah, dahulu di dunia aku menuntut ilmu dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilm lituqal qari. Kamu dulu menuntut ilmu niatnya karena ini disebut ya alim, ulama. Lituqal alim. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari wa qattil. Dulu kamu di dunia, kamu baca Quran hanya ingin disebut qari dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Apa yang terjadi Pak? Dia diseret dan dilemparkan dalam api neraka. Ternyata ini orang niatnya salah. Seharusnya Pak, menuntut ilmu itu ibadah yang paling agung. Gara-gara niat yang tidak ikhlas berubah menjadi ibadah yang paling buruk, maksiat. Bahkan dia pertama kali diseret ke dalam api neraka. Maka dari itu waspada saudaraku. Mari kita berusaha untuk meluruskan niat kita dalam menuntut
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala. Jadi yang pertama mensucikan hati kita, kemudian ikhlas dengan penjelasan yang tadi udah dijelaskan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala al-maqidu tsalitsu jam'u himmatin nafsi alaih. Rambut yang ketiga atau langkah yang ketiga dalam mencari ilmu adalah uluwil himmah. Nilai kesemangatan. Jadi semua penuntut ilmu harus ada pendorongnya yang bisa menggerakkan dia untuk bisa mencari banyak ilmu, sabar dalam tantangan melewati ilmu, adalah yang dinamakan uluwil himmah, tinggi cita-citanya dan kuat motivasi yang ada dalam dirinya. Dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang uluwil himmah ini, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi beliau mengatakan di poin ini, dalam bahasa kita mungkin menggambarkannya adalah mengumpulkan semua energi yang ada dalam diri kita yang bisa mendorong mencari ilmu. Dan dalam hal ini disebutkan dalam hadis bagaimana uluwil himmah itu. Ya tadi disebutkan 3 langkah. Orang yang punya uluwil himmah untuk mendapatkan ilmu, yang pertama bersemangat untuk apa? Untuk menempuh jalan yang bisa menyampaikan kepada ilmu. Jadi setiap perkara yang diperkirakan manfaat menyampaikan kita kepada ilmu tersebut, maka orang akan melewatinya. Jadi kalau digambarkan ilmu ada di Syekh Albani, maka orang akan pergi ke sana gitu. Karena uluwil himmah. Ada ulama terkenal, ulama dulu maksudnya, Syekh Mukbil, dicari ke tempatnya. Dan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah, perjalanan dari negara ke negara untuk mengumpulkan hadis karena memiliki motivasi. Yang kedua, karena kita yakin yang memiliki ilmu adalah Allah dan yang akan menganugerahkan ilmu adalah Allah, maka orang mukmin jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Dan yang ketiga, ya di sini disebutkan, jadi jangan melemah gambarannya dengan semua ketika ada tantangan. Ada satu kisah yang menggambarkan dalam poin ketiga ini adalah seorang muhaddis yang dikenal dengan Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan dalam Syiar An-Nubala, beliau berjalan dari Andalus, dari Spanyol ke negeri yang di situ ditinggali oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dulu belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Dipastikan beliau berjalan dan melewati laut dengan sampan, artinya perahu kecil. Sampai ke Irak, beliau bertanya, di mana majelisnya Imam Ahmad? Lalu dijawab oleh ahlul Irak, dibahasakan supaya mudah, Imam Ahmad tahanan politik. Karena waktu itu beliau menyebarkan akidah ahli sunnah, mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk, dan pemimpin di saat itu bermadhab Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad kena backlist, tidak boleh membuka kajian, tidak boleh mengajarkan hadis. Artinya dikatakan Imam Ahmad tahanan politik, beliau dilarang ngajar, tidak boleh ada majelis. Waktu itu belum dipenjara. Baqi Ibnu Makhlad tidak berhenti, udahlah pulang lagi, enggak. Beliau mencari sebab lain yang bermanfaat, yang bisa menyampaikan beliau kepada ilmu.
Akhirnya beliau berpura-pura menjadi seorang pengemis. Dia pakai baju compang-camping, kemudian pakai ikat kepalanya, imamah bawa tongkat. Datang ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, menggambarkan seorang pengemis. Lalu datang kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, aku melihat wajah kamu bukan orang sini, artinya bukan orang Baghdad. Aku menyangka engkau adalah dari sekitar Maroko, Afrika. Kata beliau, aku lebih jauh dari itu. Dari mana? Dari Andalus. Mau apa engkau ke sini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, aku ini dilarang bikin majelis dan dilarang untuk mengajarkan hadis. Beliau pun tidak putus asa dengan tantangan itu. Dia tidak langsung pergi karena Imam Ahmad waktu itu tidak bisa mengajarkan hadis. Akhirnya beliau mengatakan, aku punya satu siasah, aku punya satu jalan bagaimana bisa mengambil hadis darimu. Gimana caranya? Ya, caranya engkau bukan mengajarkan hadis kepadaku, tapi aku meminta hadis kepadamu. Ya, akhirnya dia bawa kertas dan disembunyikan di kainnya, dan bawa pensil lah kalau sekarang. Lalu beliau meminta hadis kepada Imam Ahmad, dan dalam setiap bertemu dikasih satu hadis. Terus sampai dikisahkan beliau tidak kurang dari 300 hadis dikumpulkan tiap hari. Akhirnya Imam Ahmad dalam skala panjang sejarah, akhirnya Imam Ahmad dibebaskan kembali dan pemimpinnya menjadi Ahlus Sunnah waktu itu. Imam Ahmad tidak mengajarkan Musnad Ahmad, Musnad, kecuali beliau menceritakan Baqi Ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala. Jadi demikianlah orang mencari ilmu, demikianlah orang sejarah mencari ilmu. Dengan apa? Dengan uluwil himmah. Nilai motivasi yang ada dalam diri kita itu yang akan mengantarkan kita kepada ilmu. Dan itu bagian terpenting agar kita sampai kepada ilmu. Itu mungkin kalimat sederhana. Fadhal Ustaz. Kemudian kata penulis buku Al-Maqtid Ar-Rabi, bahasan yang keempat, Sarful Himmah fi ila ilmi al-Qur'an was Sunnah. Jadi beliau membahas tentang ulumul himmah, semangat yang tinggi. Adapun yang keempat ini, itu pentingnya menyalurkan semangat yang tinggi ini kemana? Apa dulu yang harus kita semangat itu? Kata beliau, yaitu menyalurkan semangat yang tinggi ini untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Pelajari dulu ilmu-ilmu yang sangat penting sekali, Pak. Jangan sampai ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang kurang penting, meninggalkan ilmu-ilmu yang apa? Yang sangat penting. Ini sebuah ketertipuan, saudara sekalian. Sini beliau mengatakan bahwa kata beliau, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih. Sesungguhnya semua ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma. Adapun ilmu selain itu hanya pembantu saja. Fayukhadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah. Maka diambil dari ilmu-ilmu yang lain itu sebatas sesuatu yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Ini penting, saudara. Karena Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan tentang Al-Quran tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Wallahi Pak, problematika umat yang ada di zaman ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan Hadis. Maka kewajiban kita sibukkan cara mempelajari obatnya. Jangan sibuk cari penyakit. Zaman sekarang banyak ya teman-teman kita itu sibuk mengikuti apa Pak? Semangat mengikuti realita fikih waqi.
tentang berita ini, tentang berita ini, tentang berita itu yang isinya rata-rata fitnah semua. Fitnah yang dimaksud di sini artinya ya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Nah sekarang kita sibuk belajar fikih waqi, tapi kita nggak pernah belajar tentang obatnya. Sementara obatnya ada dalam Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Terus bagaimana dong kita akan mengobati problematika yang ada kalau kita tidak paham Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana kita akan belajar fikih waqi kalau kita tidak tahu bagaimana mengobati waqi yang mu'lim itu, waqi yang menyakitkan tentang keadaan umat Islam di zaman ini misalnya, tentang berbagai macam problematika misalnya. Padahal di akhir Islam obatnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat semangat mereka untuk belajar Quran dulu. Utsman bin Affan mengatakan kami dahulu belajar dari Rasulullah 10 ayat. 10 ayat dipelajari, dipahami, diamalkan. Setelah itu baru tambah lagi 10 ayat. Demikian. Makanya kata Ibnu Mas'ud, sebagian sebutkan dalam buku ini, ya. Man aradal ilma falyusawwiril Qur'an fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Siapa yang menginginkan ilmu, perdalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ada padanya ilmu generasi dulu ya dan generasi akhir. Semua ada dalam Al-Qur'an. Berkata Masruq Ibn Ajda' rahimahullah, "Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmu fil Qur'an illa anna ilmana yaksuru minhu." Tidaklah kami bertanya kepada sahabat Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu pun kecuali ilmunya ada dalam Al-Quran. Namun keilmuan kita kurang untuk memahami Al-Quran, saudara seiman. Maka dari itu saudaraku seiman, kita berusaha. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Ya, Rasulullah SAW sabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW sabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a kama qala. Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah orang yang mendengarkan sabdaku, itu hadis, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Bayangkan orang yang belajar hadis didoakan oleh Rasulullah SAW. Nadharallahu imra'an. Nadhara artinya supaya diberikan nudhrah. Nudhrah itu artinya cahaya di wajah. Dan wajah yang bercahaya itu akibat kegembiraan yang berasal dari apa? Dari hati. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid berkata, "Talabu ilmil kitabi was sunnah wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal murad wa ilmu hududil munazzal." Bahwasanya ilmu yang paling penting kita untuk pelajari apa? Yang pertama, mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian memahami dengan pemahaman yang benar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya dengan merujuk pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kayak akhi, jadi ini kata beliau, semangat kita ya yang harus kita salurkan adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jangan cuma baca doang semangatnya, Pak.
Sebagian teman-teman itu Pak, kalau belajar tajwid, wah luar biasa Pak. Sampai makharijul hurufnya dan yang lainnya, betul-betul dia kuasai sifat-sifatnya. Pas ditanya makna Al-Quran nggak paham. Sayang sekali. Padahal kan diturunkannya Al-Quran tuh tujuannya buat dia apa? Ditadaburi. Ya, ditadaburi. Allah mengatakan tentang Al-Quran, liyundzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Tegur semua. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari ya. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk zikir, untuk diingat, dipelajari, dipahami, dimudahkan sama Allah. Fahal min muddakir. Maka adakah orang yang mau ingat? Akhi, harusnya semangat kita mempelajari Quran melebihi semangat kita dari apa? Media sosial. Kenyataan yang ada tidak. Kita lebih semangat kepada media sosial daripada apa? Baca Quran. Buktinya kalian. Kita di media sosial bisa 2 jam, 3 jam sehari, bisa 5 jam terkadang. Tapi baca Quran boro-boro Pak. Ya. Maka itu ya akhwat Islam. Mari kita kurangi jadwal kita bermedsos ria. Ya, kurangi. Bagaimana caranya? Lebih banyak kita mentadaburi Quran. Lebih banyak kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya waktu-waktu kita bermanfaat untuk hidup kita, saudara muslim. Nah. Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqidul khamisu, artinya rambu yang kelima atau pintu ilmu yang kelima. Sulukul jadati al-musilati ilaih. Artinya ilmu ini harus mengikuti alurnya, jalan. Ya, kalau gambarnya kita akan ke Jakarta dari sini, itu akan sampai ke Jakarta kalau tahu jalannya ke Jakarta. Kalau kita akan ke Lombok juga harus tahu jalannya yang bisa menyampaikan kita jalan ke Lombok. Barang siapa yang menempuh sesuatu tidak tahu jalannya, dia tersesat dan tidak sampai kepada tujuan. Demikian juga orang yang mencari ilmu, dia mesti menempuh jalan yang benar yang bisa menyampaikan kepada ilmu. Kata para ulama dalam makna yang saya ringkas dari penjelasan judul beliau, orang akan sampai kepada ilmu kalau paham 3 rambu-rambu ini. 1, tahu jalannya. Jadi ada rambu-rambu yang bisa menyampaikan ilmu. Yang kedua, paham kepada rintangannya yang bisa orang menjadikan berhenti di tengah jalan mencari ilmu. Kan kita juga tahu orang mencari ilmu bisa berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang berjatuhan ketika orang belajar gitu ya. Bahkan kita juga kan sering semangat mencari ilmu, tiba-tiba melemah gitu ya. Yang ketiga, harus tahu ending dan maksud dari ilmu itu. Kita kasih contoh dalam kehidupan, dan ini sebuah nasihat bagi saya dan untuk anak saya dan untuk seluruh anak kaum muslimin. Sekarang, apa tujuan kita belajar Quran? Tujuan ending akhirnya. Tujuan ending akhir belajar Quran adalah
untuk faham isinya, diamalkan dan didakwahkan. Sekarang terkadang kita euforia punya anak hafal Quran. Padahal hafal Quran itu tangga ilmu. Mungkin di kita orang hafal Quran endingnya paling jadi imam atau jadi muhafidz di sekolah-sekolah. Bagus ya, pasti kita tidak mengingkari itu bagus. Tapi kita tidak mendapatkan sejumlah ulama dari orang yang hafal Quran. Hal itu dikarenakan mungkin kita belajar itu tidak sampai kepada yang dimaksud itu, sehingga tidak sampai itu. Kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar shorof, belajar bahasa Arab. Bahkan mungkin sejumlah di antara kita ada yang mengatakan saya belajar bahasa Arab sampai hafal ya matan Nadoman Ibnu Aqil, ya hafal. Bahkan ada yang bisa dihafal dari belakang ke depan, ya bukan dari depan ke belakang. Tapi tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa? Endingnya kan supaya kita Quran, maknanya apa dari Quran ini. Jadi belajar bahasa Arab bukan sekedar kita akan jadi guru bahasa Arab. Kita sekarang belajar usul fikih untuk apa? Untuk mengotak-ngatik Quran jadi maknanya dirubah? Mungkin juga. Ketika seseorang itu tidak punya tujuan belajar usul untuk apa? Belajar usul fikih adalah untuk bisa memahami Quran, makna umum, makna khusus, makna mutlak, makna muqayyad. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa yang tersesat dari jalan mencari ilmu, maka dia juga akan tersesat dari ilmu. Maka di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu perlu ditempuh dengan jalannya yang bisa menyampaikan kita kepada ending dari ilmu itu. Orang hafal hadis ribuan, orang hafal Quran, belum tentu dia akan berada di jalan yang lurus ketika ilmu ini tidak mengikuti rambu-rambunya. Ya, kita tahu bahwa Abdurrahman ibnu Muljam yang menikam Ali radhiyallahu anhu, ketika menikamnya dia membacakan surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi artinya ilmu itu harus tahu ujungnya untuk apa ilmu. Setiap pan ilmu, setiap bagian-bagian dari ilmu. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar usul fikih, kita belajar mustalah hadis. Kita belajar semua ilmu. Hafal Quran, hafal hadis. Ujungnya kepada tiga, al-fahmu wal amal wad da'wah. Yang intinya adalah kita sampai kepada derajat faham kepada agama ini dan mengamalkan dari agama ini dan mendakwahkan agama ini. Nah, ini rambu-rambu ya penting bagi kita. Termasuk mungkin kita bikin pesantren, bikin sekolah, itu harus memahamkan kita. Jadi jangan sampai kita ada euforia dengan senang hafal Quran, tapi endingnya tidak sampai gitu. Ujungnya tidak sampai. Dan tentunya rambu-rambu ilmu selain yang disebutkan tadi dan apa yang dijelaskan oleh Syekh, ilmu tidak akan dapat kecuali dengan dihafal. Jadi bagi orang yang ingin menguasai ilmu dan mendalami ilmu, ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan hafal, dan ilmu tidak bisa dikuasai kecuali dengan hafalan. Kemudian ilmu tidak akan bisa didapat kecuali dari tempatnya, artinya pemilik ilmu. Makanya bagi kita juga harus membedakan, ya antum
tadi udah disampaikan tentang media. Ada tokoh-tokoh kita yang terkenal di YouTube, tapi ahli penceramah saja, bukan ahlul ilmi. Boleh kita mungkin sekedar mengambil nasihat, tapi jangan mengambil ilmu yang menjelaskan halal dan haram, perincian tentang tauhid dan akidah. Mesti antum ambil dari ilmunya, dari pemilik ilmu itu gitu. Makanya dulu dikatakan al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Karena memang ilmu diambil dari ahlinya, ilmu dari yang memiliki ilmu itu. Jadi beda dengan hari ini, kita tadi dikatakan ilmu diambil dari YouTube, bukan tidak boleh. Itu hanya bagian pintu-pintu kecil. Tapi ilmu mesti ambil dari pemiliknya. Dan pemilik ilmu yang akan memberikan satu faidah yang besar kepada kita adalah ulama juga memiliki dua sifat. Yang pertama dari sisi ilmunya rosih, ilmunya dalam dan ilmunya handal, ilmu yang betul-betul terkuasai dalam ulama tersebut. Tapi yang kedua, ilmu itu juga diambil dari ulama yang memberi nasihat. Artinya gini, kita belajar nih, mengambil konteks ilmu dari orang yang punya ilmu. Tapi bagaimana ilmu itu bisa diimplementasikan dalam hidup, dan bagaimana ilmu ini juga bisa disebarkan oleh kita kepada yang lain. Nah itu juga tidak lepas dari ulama robbaniyun, ulama robbani yang kita belajar bagaimana mereka belajar. Jadi umpamanya orang yang pernah duduk dengan Syekh bin Baz, duduk dengan Syekh Albani, duduk dengan Syekh Utsaimin, duduk dengan Syekh Mukbil. Pertama orang akan mengetahui kapasitas ilmu. Nah ini ilmu, nah ini orang berilmu. Yang kedua, kita juga akan diajari nilai kesabaran mengajarnya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana ilmu itu ada dalam kehidupannya gitu kan. Sebab kata para ulama, barang siapa yang mencari ilmu bukan dari tempatnya dan mencari ilmu bukan dari orang yang tahu mengajarkan ilmu, maka dikatakan orang yang capek belajar panjang, waktunya panjang, dan dia mengeluarkan energi, tapi dia tidak akan mendapatkan faidah yang banyak. Makanya sejumlah ulama ternama hari ini yang merupakan muridnya Syekh bin Baz, muridnya Syekh Albani, sejumlah muridnya Syekh Mukbil dan yang lainnya, itu mereka mendapatkan ilmu karena yang diambilnya ulama, dari ulama rosih, ulama yang betul-betul kompeten. Plus mereka itu mengajarkan bagaimana mengajar, bagaimana mereka itu menyampaikan ilmu, dan bagaimana juga mereka mengimplementasikan ilmu terhadap kehidupannya. Nah maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus benar jalannya mencari ilmu itu ya, diambil dari tempatnya, diambil dari ahlinya, dan diambil dari orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu. Dengan itu kita bisa menyampaikan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata penulis Al-Maqid As-Sadis, yang keenam, ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhim, yaitu memperhatikan fan ya, bidang-bidang ilmu dalam kita mengambil ilmu, dan mendahulukan yang paling penting baru kemudian yang penting. Ini penting ya dalam menuntut ilmu itu seperti. Maksudnya kata beliau di sini ya, inna surah al-mustahsanah yazidu husnuha bitamattu'il basar bi jami'i ajzaiha. Gambar yang bagus itu terlihat bagus karena kita melihat dari semua sisi-sisinya.
Kalau kita melihat dari satu sisi, pas melihat sisi lain jelek. Ketika kita melihat semua sisi-sisi, kelihatan bagus tuh, masya Allah. Wa yafutu min husniha inda nadhir biqadri ma yahtajibu anhu min ajzaiha. Semakin sebagian ilmu itu terhalang dari kita, semakin kurang bagus melihatnya. Ya demikian ilmu. Man ra'a fununahu bil akhdi wa asaba min kulli fannin haqqan kamulat alatu fil ilmi. Demikian pula ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu dari semua bagian-bagian dan sisi-sisinya, itu ilmunya jadi sempurna, insya Allah. Ya. Makanya Ibnu Jauzi dalam kitab Said al-Khatir berkata, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muntali'un al-asrari. Setiap ilmu ambillah bagiannya dan jangan bodoh sama sekali. Ya. Karena orang yang merdeka itu yang bisa melihat semua rahasia. Sekarang kita kan tadi sudah disebutkan Pak, kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya kita mempelajari semua ilmu yang bisa membantu memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya, kita belajar bahasa Arabnya, kita belajar usul fikihnya, kita belajar kaidah fikihnya, kita belajar ilmu hadisnya, kita belajar ilmu balaghahnya, sehingga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut akan sempurnalah Pak, ya, keindahan ilmu itu. Namun kata beliau, ya, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Bermanfaat kita perhatikan bidang-bidang ilmu itu kalau kita memperhatikan dua perkara. Apa saja dua perkara itu? Yang pertama, taqdimul aham fal muhim mimma yaftaqiru ilaihi muta'allim fil qiyam bi wadha'ifil ubudiyyati lillah. Dahulukan ilmu yang paling penting dulu. Dahulukan ilmu yang paling apa? Penting untuk kita pelajari. Apa? Ilmu tauhid. Pelajari itu Pak, ilmu tauhid. Ya, apa itu tauhid, apa itu syirik? Pahami betul tuh. Ya, yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian kita pahami lagi makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian pahami lagi hal-hal yang sifatnya wajib setelah itu, sholat. Imam Malik ditanya, bagaimana cara menuntut ilmu? Tentang menuntut ilmu, kata Imam Malik, hasanun jamil, bagus. Walakin unzuril ladzi yalzamuka min hini tusbih ila hini tumsi falzamhu. Tapi coba kamu lihat, pelajari dulu yang wajib kamu lakukan dari semenjak kamu bangun tidur sampai apa? Ya, tidur lagi, dari semenjak pagi sampai sore. Coba lihat mana yang harus kita pelajari dulu, Pak. Yang wajib-wajib dulu, Pak. Jangan sampai ya sibuk mempelajari yang sunnah, yang wajibnya kita ada orang belajar ya tentang bahasa Arab sampai sedalam-dalamnya. Ditanya tentang tauhid berapa macam, nggak tahu. Ditanya tentang syarat la ilaha illallah berapa, nggak paham. Aib sekali, saudaraku sekalian. Maka itu penting. Ya, kita pelajari dulu ilmu itu yang paling penting dulu, baru yang penting-penting, saudara. Ini yang pertama kata beliau. Wal akhar an yakuna qasduhu fi awwal. Ya, yang kedua kata beliau, an yakuna qasduhu fi awwali talabi tahsilu mukhtasarin fi kulli fannin. Di awal menuntut ilmu, hendaklah dia mulai menguasai buku-buku mukhtasar. Mukhtasar apa? Mukhtasar itu artinya ringkasan, Pak.
Jadi kalau nuntut ilmu Pak, jangan langsung loncat. Oh, saya mau beli buku ini Fathul Bari. Oh. Pelajari Fathul Bari. Tak dulu. Belajarnya harus dari dasar dulu, Mas. Ada sebagian langsung belajar Bidayatul Mujtahid. Tak dulu. Ya. Itu berat itu buku. Jadi gimana dong? Mulai dari mukhtasar, ringkasan dari setiap ilmu. Antum tahu tidak sih Pak? Kenapa para ulama itu membuat kitab ringkasan Pak? Dalam fikih ada ringkasannya, dalam hadis ada ringkasannya, ilmu hadis ya. Dalam akidah ada ringkasannya. Karena Pak harus antum pahami benda baik-baik. Bahwa kitab mukhtasar itu hakikatnya adalah kunci. Akhirnya apa? Kunci. Jadi kitab-kitab mukhtasar ini isinya kunci semua, Pak. Isinya kunci semua. Bagaimana kita akan membuka pintu masuk ke rumah kalau kita nggak punya kuncinya? Harus punya kuncinya dulu. Nah, kunci-kunci ilmu itu ternyata ada dalam kitab-kitab mukhtasar, ringkasan. Dalam masalah tauhid ada kitab usul salasah. Habis usul salasah naik coba ke qawaid arba misalnya. Kemudian kitab tauhid. Tetap begitu. Belajar ilmu hadis coba dimulai dari Manzumah Baiquniyah atau dari kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Bertahap terus naik begitu Pak. Supaya ilmu kita ini kokoh. Antum kalau menuntut ilmu itu ya kayak bangun rumah Pak. Bangun rumah itu antum mulai atap dulu atau dasarnya dulu? Pondasinya dulu kan? Pondasi dulu dikuatin tuh. Setelah kuat pondasinya dibangun apa? Tiang. Ya kan? Tiang. Setelah tiangnya kuat, bagus, baru dikasih tembok-temboknya Pak, batu bata. Baru kemudian dipasang atapnya Pak. Begitu menuntut ilmu. Kalau dasar menuntut ilmu kita rapuh, ya, kita tidak kokoh dalam dasar-dasar pemahaman kita terhadap ilmu, sulit Pak, untuk bisa naik dan memahami yang lebih tinggi dari itu, saudara-saudara. Maka inilah saudaraku ya. Jadi kita dalam menuntut ilmu ya harus bertahap. Ambil dari setiap ilmu itu apa? Dasarnya dulu. Kuasai dulu ringkasannya. Kalau bisa dihafal. Dengan cara itu insya Allah antum kokoh ilmunya. Allahu a'lam. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu yang ke-7. Al-maqidus sabi'u al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinabu sinnis sibya wasyabab. Mencari ilmu sejak dini bahasanya, kalau diterjemahkan mudah biar paham. Jadi mencari ilmu sejak dini. Alhamdulillah di dunia pendidikan hari ini udah ada PAUD, pendidikan usia dini. Kenapa? Sebab kita paham ya, para ibu, para bapak, kalau kita belajar udah umur-umur seperti kita, lola ya. Loadingnya lama. Barho, ini orang Jawa Barat ya. Habis ngaji lupa apa yang kita pelajari. Maka seyoganya bagi setiap mukmin itu belajar ketika kecil itu akan kuat. Kemampuan untuk menampung, kemampuan untuk mencerna, kemudian singgahnya lama dan kuat. Nah, oleh sebab itu kita lihat dalam sejarah para sahabat ridwanullah alaihim yang merupakan pembawa agama, artinya
yang menyampaikan din dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW adalah dikenal adalah sigoru sahabat. Artinya sahabat-sahabat yang sejak kecil dibina oleh baginda Nabi SAW. Bukan berarti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, tidak. Tetapi yang dijaga oleh baginda Nabi SAW dan sangat diperhatikan oleh Nabi SAW adalah sigoru sahabat. Mereka adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas hibrul ummah, dibina oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Abbas itu sejak kecil nilai kecerdasannya, kemampuan hafalannya, nilai kefakihannya udah nampak ya. Sehingga Nabi SAW mendoakan beliau dalam banyak momen dengan doa seperti yang dikenal, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Abdullah bin Umar, sahabat yang memiliki nilai kefakihan sangat dalam ya. Seketika Nabi SAW dengan para sahabat duduk, lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu perumpamaan orang mukmin. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, kibarus sahabat. Ada yang menjawab itu pohon bidara. Ada yang mengatakan pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah. Kata Abdullah bin Umar, aku telah menerka dalam hatiku bahwa itu adalah kurma. Hanya saja ada bapakku dan ada sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, maka aku enggan untuk mengutarakannya gitu. Dan Abdullah bin Umar memiliki kedudukan dalam Islam dan ditempatkan juga oleh Nabi SAW. Sehingga satu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan apa yang ada dalam hatinya itu kepada bapaknya, bahwa aku sungguhnya udah nerka itu pohon kurma. Jadi Nabi SAW menggambarkan iman seperti pohon kurma, orang beriman seperti pohon kurma. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, seandainya anakku menjawab di kala itu dan mengatakan berani pohon kurma, maka aku anggap nilai kepakihan anakku ini lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau 10 tahun kurang lebih berkhidmat kepada Nabi SAW, yang didoakan oleh Nabi SAW menjadi sahabat yang paling panjang umurnya 100 tahun. Kemudian beliau menjadi sahabat yang paling banyak didoakan banyak hartanya, dan beliau didoakan banyak anaknya dikisahkan 125 anak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menggambarkan bahwa beliau itu hafal sejumlah hadis yang dikisahkan masa kecil. Seketika Anas bin Malik itu setiap ketemu dengan anak kecil, assalamualaikum, anak kecil disalami. Lalu sejumlah orang bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bagaimana katanya aku mendengar hadis lidusallimi as-sagiru alal kabir wal qalilu alal katsir wal maru alal qaid. Ia mengawali salam itu anak kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, yang jalan kaki kepada yang duduk. Kenapa engkau itu menyalami anak kecil? Apa kata beliau? Tertanam kepadaku apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, karena aku bersama dengan Nabi SAW dan aku merekam perilaku akhlak Nabi SAW. Beliau menyampaikan salam kepada anak kecil dan aku menjadikan bagian dari kehidupanku. Itu menunjukkan ketika akhlak diajarkan kepada anak kecil, ketika ilmu itu diajarkan kepada anak kecil, kita masih kecil itu nerap gitu, kuat. Kemudian kasih contoh aja di sini ya, bahwa Salamah ibnul Aqwa itu dalam hadis Abu Hurairah itu makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu beliau itu belum tahu adab makan di saat itu, masih kecil. Lalu tangannya mengambil di bagian yang ada di depan baginda Nabi Sallam. Maka Nabi Sallam menahan tangannya, dia berkata, ya bunayya, samillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai anak king, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di depanmu. Kata beliau, dari hari itulah aku paham makan. Dari hati itulah aku ingat hadis itu, dan aku ingat bagaimana adab makan, dan aku sampai akhir hayatku tidak pernah melewatkan adab makan tadi. Kapan? Ilmu diambilnya ketika kecil gitu. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sangat penting bagi kita. Nilai kesadaran kita sebagai bapak, nilai kesadaran para ibu sebagai ibu, menanamkan ilmu agama sejak kecil gitu, kepada anak. Makanya ada istilah, barang siapa yang ketika kecilnya tidak ingin direpotkan oleh anak ketika kecil, maka siap-siaplah direpotkan oleh anak ketika besar. Makanya banyak para ibu, para bapak yang diistilahkan baru hijrah umur 50, 60, dia direpotkan oleh anaknya karena dari dulu belum dididik. Hari ini diajak untuk berjilbab, hari ini diajak untuk sholat, anak kita berat ya, banyak tantangannya kepada kita. Kenapa? Karena mengajarkannya bukan ketika kecil. Jadi artinya ilmu itu bertahap dari sisi materinya, tadi udah disampaikan, tapi juga ilmu yang diambil dan dikuasai ketika kita masih kecil itu akan kuat. Maka kita mesti bersegera, jangan menangguhkan ya para muda, para pemuda, para pemudi itu. Jangan mengatakan nantilah ikut taklim kalau udah tua. Ada ungkapan Umar ibn Khattab sebagai penutup ini dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi, bahwa Imam Bukhari meriwayatkan satu asar dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kata beliau, carilah fikih, belajarlah sebelum, kalau kita gampang ya terjemahnya, sebelum kita punya jabatan. Semua jabatan ini melalaikan kita dari ilmu. Jangankan jabatan jadi penguasa, jabatan jadi bapak saja berat. Cari nafkah, kan kita sulit mencari ilmu. Kalau udah punya istri, punya anak sulit. Ya, hari Minggu lembur, hari Sabtu apa? Lembur. Kalau tidak touring, bukan tidak boleh touring ya, jangan dipahami itu. Tapi jangan melalaikan anak dengan sebab touring gitu. Kita punya ilmu, ini hatta kursi untuk ustadz juga fitnah. Kursi, orang punya kursi itu fitnah. Kalau orang setiap hari mungkin ngisi melebihi ilmu yang didapatkan, ilmu yang diteliti, kan juga fitnah. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Artinya kata para ulama, belajarlah sebelum kita itu dibesarkan orang, sebelum kita itu punya jabatan, sebelum kita itu punya manzilah. Karena terkadang manzilah dan jabatan itu bisa menyesatkan orang dari ilmu. Dalam arti ya sedikit-sedikit terkikis waktu untuk thalabul ilmi, sedikit-sedikit kita terhalangi oleh ya untuk mencari ilmu. Ya, ibu-ibu juga sama kan, ketika perawan bisa kemana-mana, udah jadi istri khidmat kepada suami, ngurus rumah, ngurus anak. Walaupun hari ini ibu-ibu bisa mengakses ilmu lewat radio, lewat televisi, tapi yang intinya kita al-mubadarah, bersegera dalam mencari ilmu itu. Jangan ditangguhkan sampai kita ya kemampuannya semakin rendah, hafalannya, kemampuan mencernanya semakin rendah, waktunya semakin sempit. Maka hendaklah kita untuk bersegera di waktu luang. Kemudian kata beliau, al-maqid as-samin, yang ke-8, uzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Dalam menuntut ilmu itu jangan tergesa-gesa. Semua pengen dikuasai dalam waktu yang cepat, nggak mungkin. Atau tahu tidak,
Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah dalam berapa tahun? Nah, berapa tahun Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah? Berapa tahun? Itu tuh yang tidur tuh. Bangunin mas. Tidur, jangan tidur mas. Gak enak tidur di majelis taklim. Siapa yang tahu berapa tahun Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah? 23 tahun. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa Allah turunkan Al-Quran nggak sekaligus kepada Rasulullah SAW, tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Allah menyebutkan hikmahnya dalam surat Al-Furqan ayat 32. Faqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Qur'an tidak turun sekaligus saja 30 juz? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap untuk kami kokohkan hatimu dengan Al-Qur'an, supaya kokoh ilmu. Yang penting kontinuitasnya, Pak. Yang penting apa? Terus saja. Tadi sudah diceritakan sama Ustaz Abu Qatadah tentang Baqi bin Makhlad yang mengambil dari Imam Ahmad per hari berapa? Yang disampaikan oleh beliau berapa tadi? Per hari satu hadis. Yang penting satu hadisnya dikuasai udah, masya Allah. Besoknya satu hadis lagi, besoknya setahun udah 300 berapa ini? Itu lebih bermanfaat, Pak, daripada Bapak langsung baca 100 hadis udah hilang, nggak ada yang dikuasai. Saudara Sulaiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan kata Hamad bin Abi Sulaiman berkata kepada muridnya, ta'allam kulla yawmin salas masail la tazid 'alaiha. Kamu pelajari aja tiap hari 3 permasalahan, udah cukup. Tiap hari 3 permasalahan. Asal continue aja deh. Antum beli buku, gimana caranya buku ini saya bisa baca dan saya bisa paham ini? Nah, sekarang kita tanya, antum punya kemampuan baca buku 1 hari berapa menit? Ya setengah jam lah Ustaz. Oke. Setengah jam itu antum biasanya mampunya berapa lembar? Tapi dengan bacaan yang tidak tergesa-gesa loh, Pak. Yang betul-betul dipahami gitu. Ya paling setengah jam sekitar 10 lembar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Yang penting 10 lembar setiap hari setengah jam. Baik. Coba antum lihat, buku itu halamannya berapa? Halamannya 300. Nanti kalau setiap hari 10 lembar, kira-kira berapa habis, Pak? Sebulan habis. Alhamdulillah. Akal Islam sudah seiman, tapi dengan bacaan yang betul-betul dipahami. Jangan tergesa-gesa. Menuntut ilmu itu nggak bisa tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa hasilnya sangat tidak bagus. Apalagi kita di awal-awal menuntut ilmu. Ya. Maka dari itu saudara seiman, kita berusaha ya sedikit tapi rutin. Lebih baik daripada banyak sekaligus, setelah itu kapok, setelah itu ditinggalkan, nggak bagus hasilnya. Kecuali kalau memang antum hafalannya kayak Imam Bukhari, nah kayak ulama dulu sekaligus ya mendengar ratusan hadis langsung hafal, masya Allah. Nah kita zaman sekarang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk
keluar telinga kiri masih ada yang nyantel lah dikit-dikit gitu ya. Kalau dulu ya akhi, pelajari ilmu sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa, satu hari satu hadis, satu hari satu ayat, one day one ayat, tapi continue. Ya, demikian. Ini sudah dikirim pertanyaan ini. Ustaz, kira-kira kalau ada pertanyaan Ustaz? Boleh, apa? Tapi mohon maaf Ustaz, pertanyaannya buat antum semuanya saja. Karena jadi pendengar aja Ustaz. Bagi-bagi. Iya. Bismillah. Ini mungkin ada materi tadi pagi. Mohon nasihat agar tidak bermaksiat ketika sendirian. Syukron. Salah satunya adalah ma'rifat bi asma'illahi wa sifatihi. Agar kita tidak maksiat ketika kita sendirian, salah satunya ya mengenal nama-nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah 3 nama: Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Yaitu sifat Al-Ilmu, As-Sam'u, Wal-Basaru. Bahwa kita meyakini Allah Maha melihat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Alimul ghaibi wa syahadah. Ilmu Allah itu meliputi yang nampak dan tersembunyi. Maka kata Imam Ibrahim Ibnu Adham, kalau ada orang ingin melakukan maksiat, edukasilah dengan 5 pertanyaan atau dengan 5 edukasi. Salah satunya, silahkan kamu maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Kan tidak ada tempat yang Allah tidak melihat kita. Maka kita jangan menyangka kalau tidak ada orang yang melihat kita, Allah tidak melihat kita. Allah melihat kita. Maka dengan itu bertakwalah di mana kita berada. Yang kedua, kita katakan Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua suara. Beda dengan kita. Kita terbatas mendengar, telinga kita terbatas. Tapi pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Cukup antum kita paham kepada 3 nama Allah dan sifat Allah yang maha sempurna, maka itu akan mengekang kita untuk melakukan maksiat dan kita akan bertakwa di mana saja. Wallahu taala alam. Bagaimana sikap seorang anak yang sudah berusaha mencari ilmu kepada orang tuanya? Bagaimana sikap seorang anak yang sudah berusaha mencari ilmu kepada orang tuanya? Apakah tolak ukur ilmu yang manfaat adalah terungkapnya, terselamatkannya keluarga dari perbuatan subhat dan bid'ah? Ya, mungkin yang ditanyanya yang mananya? Ya tadi, bagaimana sikap seorang anak yang sudah berusaha mencari ilmu kepada orang tuanya? Ya, mencari ilmu, ya kalau orang tuanya ulama, orang tuanya orang alim, ya berarti telah mencari ilmu. Tapi mencari ilmu tidak boleh mencukupkan hanya dari satu orang alim ya. Pertama, tidak ada ulama yang sempurna. Kedua, tidak ada ulama yang maksum. Maka kita mesti banyak sumber ilmu. Semakin banyak sumber ilmu akan semakin luas ilmu. Dalam arti tidak boleh mencukupkan ilmu dari satu guru ya, bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat ditinjau dari 2 sisi skala besar.
Ya. Yang pertama, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Jadi semua yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu ilmu bermanfaat. Yang kedua, ilmu dikatakan bermanfaat itu pada intinya ilmu yang membuahkan khasyah. Ilmu yang membuat kita adalah khasyah, mahabbah kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau ilmu itu tidak menyebabkan kita takut kepada Allah, ilmu itu tidak menyebabkan kita cinta kepada Allah, ilmu tidak menyebabkan kita khudu wa tadallul wal inqiyad wa ta'ah lillah, itu bukan ilmu bermanfaat. Jadi ilmu mesti membuahkan khasyah, ilmu mesti membuahkan rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu adalah ilmu bermanfaat. Kemudian ilmu bermanfaat adalah ilmu yang memberi manfaat kepada yang lain. Jadi ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu memberi manfaat kepada yang lain. Maka kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan al ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama husnul istima wal insat. Jadi baik dalam cara mencarinya, duduknya ketika thalabul ilmi. Kemudian husnul fahmi, baik dalam pemahamannya. Husnul su'al, baik dalam cara bertanya. Kemudian berikutnya al-hifdu, menghafalnya. Kemudian al-amalu, mengamalkannya. Kemudian yang keenamnya adalah taklim, yaitu mengajarkannya. Kata para ulama, al-amalu samaratuhu wa ta'limu zakatuhu, bahwa mengamalkan ilmu adalah merupakan buah dari ilmu dan mengajarkan ilmu adalah merupakan zakatnya ilmu. Apakah hanya orang yang berilmu saja yang bermanfaat? Bagaimana halnya seperti saya yang hanya ibu rumah tangga, yang hanya di rumah saja? Ya, ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, yang dikatakan orang berilmu tidak harus sampai kepada derajat ulama, Bu. Ibu paham tentang makna la ilaha illallah, paham bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa yang benar, tahu tentang wajibnya bertauhid, tahu tentang wajibnya kita melaksanakan perintah Allah. Ibu tahu tentang bahayanya syirik, ibu tahu tentang bahayanya maksiat, tahu kalau riba itu haram, tahu kalau itu wajib, cukup bagi ibu. Dan ilmu itu udah sampai dan ilmu itu udah dikuasai walaupun tidak hafal. Kemudian ibu ajarkan kepada anak, ibu mengajari anak, ya kan tidak perlu pakai dalil, tidak perlu dihafal dalil mengajari anak. Contohnya apa? Mohon maaf, dari kecil kan ibu mengajari anak, ketika akan menetai anak, apa yang diajarkan oleh ibu walaupun anak baru bisa dengar dan belum paham? Apa? Bismillah. Ibu menyuapi anak, ya, menyuapi anak, Bismillah. Ibu pakaikan kain, celana anak, baju anak, Bismillah. Ibu antar anak ke WC, ajarin doa, bacakan oleh ibu doa walaupun anaknya belum bisa melafadzkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Faidah agung. Ibu dapat pahala besar ya dengan kalimat itu. Ya, dengan kalimat itu cukup. Kan ibu tidak perlu harus mengajarkan hadisnya ini sana apa hadisnya dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kan enggak perlu. Ibu dapat pahala, subhanallah. Jangan takut, Bu, ya. Ibu adalah sebagai guru sebagaimana saya akan jelaskan nanti di waktu sore insyaallah. Nama kitabnya adalah Ta'zimul Ilm dan ini udah ada syarahnya, tapi saya nggak tahu udah ada yang nerjemahin atau belum. Ta'zimul Ilm karyanya Syekh Saleh Ibnu Abdillah Ibnu Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena beliau telah wafatnya. Ini ibu-ibu suka curhat ya di sini, nggak boleh ya curhat suami.
Suami ana udah mengenal sunnah. Mudah-mudahan ada di sini. Juga sudah banyak belajar mengenai sunnah. Namun beliau belum bisa mengaji, membaca Al-Quran sesuai kaidah. Namun belum ada waktu untuk belajar, dan ana sebagai istri kurang pandai, tidak sabaran dalam mengajar. Sedang usia beliau udah 40 tahun. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi atau ada ungkapan para ulama, la yanalul ilma rajulan al-mustahi wal mutakabbir. Kata para ulama, dua orang yang tidak akan dapat ilmu. Satu yang sombong, menganggap dirinya banyak tahu dan banyak tidak tahu. Yang kedua yang malu. Karena malu itu ada yang terpuji, ada malu yang tercela. Kalau malu yang mengantarkan kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ini bagian dari iman. Wal haya'u syubatun minal iman. Tapi ada malu yang bisa membahayakan. Salah satunya malu orang untuk belajar. Duh, saya udah umur 40 tahun nih harus belajar tajwid. Nah, itu tentunya ya, menghalangi untuk khair. Kita harus tahu ya, ada sejumlah ulama yang belajar dan jadi ulama umur udah 50 tahun. Jadi belajar udah 50 tahun belajar dan jadi muhaddis. Ya, oleh sebab itu semangat tetap ya, semangat. Walaupun betul tadi dikatakan dalam perkataan Umar, tasawwad tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, lidah saja kan berat ya. Kalau lidah belajar makhorijul ketika masih kecil, lidah kita masih bisa digerak-gerak gitu. Dan geraknya cepat ya. Tapi kalau udah tua agak susah ya gitu. Ya, lahjah Sunda yang tidak bisa menyebutkan kalimat za gitu. Ya, fa nggak bisa orang Sunda. Ya. Orang sebagian daerah tidak bisa menyebutkan ro, itu kan sulit. Ada yang tidak bisa menyebutkan kalimat ain, ngain gitu. Dan seluruh orang Indonesia agak sulit menyebutkan bo. Pasti bo. Itu ya. Sulitnya. Bo. Bisa enggak? Bo. Nah itu ya. Bo. Harusnya bacanya apa? Ko. Nah, itu beda. Dan orang dilatih ya. Sampai saya dulu dilatih pakai apa? Pakai pensil, lidah itu digerak-gerak ya, ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Ya memang betul. Tapi orang tetap harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Ya. Dan bagi ibu juga mengajar anak harus sabar ya. Ya. Maka ingat Bu, nanti kajiannya sore ya. Sebab kebanyakan ibu-ibu hari ini tuh nilai kesabarannya berbeda ya. Makanya wanita hari ini cepat tua. Kenapa? Karena sering cepat marah gitu ya. Orang marah itu kan cepat mengkerut dahi, cepat mengkerut leher itu. Karena tidak sabar. Ya sabar mendidik. Nah itu saya nggak paham. Bagaimana hukumnya bila suami suka membelikan baju dinas untuk istrinya? Baju dinas. Baju apa? Dinas maksudnya apa ya? Baju dinas lah. Baju seksi. Oh, baju seksi. Saya suka belikan istri saya baju seksi untuk saya. Baju dinas itu baju, oh iya. Oh, maksudnya mungkin terbayang suaminya gitu ya. Ketika beli, oh terbayang gitu. Melihat, ya artinya, ya tidak demikian, tidak demikian. Tapi saya termasuk
suami yang suka belikan pakaian untuk istri saya gitu ya. Jadi saya itu datang ke Saudi, saya carikan baju untuk si daster, ya semua gitu ya. Dan mata saya kepada baju perempuan lebih baik daripada mata istri saya. Maksudnya apa? Saya senang dengan fashion ya, dengan yang indah-indah gitu, yang indah-indah. Itu tidak mengapa ya, tidak termasuk berzina, kecuali ya tadi orang menghayal gitu ketika melihat itu, ya itu beda lagi. Tapi membelinya tidak jadi masalah, bahkan itu termasuk bagian dari ya perhatian suami kepada istri. Mungkin yang terakhir, jadi gini teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk para lelaki ini, suami, kan salah satu kewajiban istri adalah bersolek untuk suaminya. Dan setiap suami mengharapkan istrinya itu enak dipandang. Nah berarti apa? Berarti suami punya kewajiban untuk membelikan baju yang layak, yang dia mampu, dan juga berusaha untuk membelikan kosmetika yang cukup bagi istrinya. Hanya saja sebagai penutup di kajian ini, bahwa bangsa Arab mengatakan ihdar sittan minal mar'ah, 6 tipikal wanita yang tidak membuat nyaman suami. Jadi para ibu ingat nih, ada 6 tipikal wanita yang tidak disenangi suami, dan suami tidak akan nyaman di rumah. Yang pertama, annana, wanita yang banyak mengeluh. Tiap hari ngeluh ke suaminya, aku dari pagi kerja ini gitu. Yang kedua, mannana, seorang wanita yang mengungkit-ungkit dirinya. Terlebih wanita yang mungkin yang sedikit berharta ketimbang suaminya. Diingat dari mulai pernikahan. Tahu nggak? Waktu nikah aku lebih banyak bayar ketimbang kamu. Tahu nggak, rumah ini kamu cuma sekian, orang tuaku bayarnya sekian. Itu bikin kita tidak nyaman. Yang ketiga adalah hannana, wanita yang selalu rindu dengan keluarganya, pingin pulang gitu. Bukan tidak boleh ya bu pulang ke keluarga, tapi kalau setiap waktu ingin pulang, terutama mungkin yang nikah dengan janda, maaf, yang menceritakan suami pertamanya, suamiku pertama nggak gini kok. Dan yang lebih berbahaya, sejumlah wanita menceritakan pacarnya masa lalu ke suaminya gitu. Ini yang menyebabkan mungkin orang cerai gitu. Namanya Hana menceritakan, pacarku dulu ini bawa mobil dulu, cuma aku nggak berjodoh sama dia, berjodoh sama kamu yang miskin. Wah, ini sakit hati. Kemudian berikutnya apa bu? Haddaqat. Haddaqat ini wanita yang suka ngintai rumah orang lain, sering ziarah gitu ya. Lalu dia menceritakan, Pak, si Anu kulkasnya udah ganti. Pak, si Anu udah ganti tasnya gitu. Cerita ke suaminya. Nungtut. Namanya ini haddaqat. Berikutnya adalah syaddaqat. Wanita yang kasar lidahnya, mencaci suami, ngomongin orang. Nah yang keenam yang saya sebutkan ini, barraqat. Memang ibu-ibu bu wajib bersolek untuk suami, tapi ada yang dicela dalam adat Arab. Karena ini hikmah orang Arab yang nyebutnya. Apa? Barraqat, wanita yang berlebih-lebihan dalam bersolek. Bahkan mungkin sejumlah wanita, sejumlah ummahat, ada yang membeli kosmetika melebihi kebutuhan keluarganya. Jadi kebutuhan 1 bulan untuk makan itu di bawah kebutuhan dia bersolek tiap harinya gitu. Ya harus gini, beli ini, beli itu.
Nah, itu tidak membuat apa? Tidak membuat nyaman. Tapi suami hendaklah ya memberikan sesuatu yang membuat istri bisa bersolek, tapi dalam koridor yang syar'i, tidak membahayakan dan tidak berlebihan. Karena dalam hadis sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu melihat maka kamu menyenanginya. Artinya dari sisi akhlaknya ia baik dan dari sisi penampilannya menyenangkan. Barangkali demikianlah, karena udah jam 12. Cukup kajian ini, sebagian pertanyaannya, tidak semuanya. Mohon maaf. Demikian apa yang kita bisa sampaikan. Dan bahasan kita pun dari kitab itu sampai nomor 8. Berarti ada 12 lagi. Jadi ada 12 poin lagi. Insya Allah kalau Ustadz Badru hafizahullah ta'ala, Ustadz Badru Salam kesini atau saya kesini, nanti Bali mengaji, kalau ngundang lagi saya kesini, ditagih ya 12 lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.